Pertama kita bisa menggunakan Google Chrome atau Microsoft. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft dan kita akan klik di sini Canva. Setelah itu kita klik yang bagian atas ini. Maka akan muncul. Nah, ini tampilan jika Canva sudah memiliki akun atau sudah login ke akun. Ini akun saya. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan LKPD siswa, maka kita pertama bisa menggunakan template yang telah disediakan oleh Canva itu sendiri. Nah, pertama kita klik di sini LKPD siswa. Nah, di sini Canva menyediakan banyak sekali template yang bisa kita gunakan untuk membuat LKPD, dan kita bisa memilihnya sesuai yang kita inginkan. Untuk halaman selanjutnya juga sama. Untuk halaman saya hanya menduplikat halaman sebelumnya dan mengganti isi pada halaman tersebut. Untuk elemen yang untuk animasi ini bisa kita pilih dari elemen dan klik animasi seperti apa yang kita inginkan. Nah, untuk halaman selanjutnya juga di sini saya memilih elemen papan tulis. Papan tulis. Nah, ini banyak pilihan elemennya yang kita gunakan. Sama saja untuk menggunakan foto, kita klik unggahan lalu masukkan foto yang kita inginkan. Dan terakhir itu pada profil pembuat. Di sini saya menunjukkan foto dan biodata. Nah, di sini saya sudah ada satu LKPD matematika dengan materi luas bangun data Trapesium. Ini sudah saya bikin menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Canva-nya dalam membuat LKPD ini. Pertama, karena kita sudah memilih template pada tahap sebelumnya, untuk mendesainnya, menambahkan teks elemen, kita bisa menggunakan pilihan yang ada di sebelah kiri ini. Nah, jika kita ingin menambahkan teks seperti ini, nah kita tinggal klik teks, lalu kita pilih tambahkan kotak teks. Ini saya perbesar. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks. Nah, kita akan klik. Nah, setelah kita sudah menambahkan teks ini kita bisa ubah fontnya dengan klik bagian di sini. Nah, di sini banyak pilihan macam font yang bisa kita gunakan. Dan untuk ukuran, di sini ada ukuran yang tersedia. Kita bisa langsung pilih saja. Dan untuk warna, klik huruf A besar ini. Maka akan tersedia warna. Nah, ini kita gunakan warna hijau. Untuk terbaru. Nah, untuk posisi perataan kita klik bagian sebelah sini. Nah, itu cara membuat teks. Selanjutnya, untuk menghapus teks, kita bisa gunakan gambar kotak sampah ini. Dan untuk menduplikat teks, kita gunakan tanda tambah ini. Untuk memilih elemen animasi bangun ruang Trapesium ini, kita pertama kita menggunakan elemen. Lalu kita cari elemen seperti apa yang kita butuhkan. Contohnya di sini animasi Trapesium. Nah, maka di sini akan disediakan banyak bentuk Trapesium dan kita bisa gunakannya. Selanjutnya, untuk halaman kedua, sama. Untuk membuat teks, kita tinggal tambahkan teks dan tambahkan kotak teks dan edit sesuai kita inginkan. Untuk posisi gambar, ini bisa kita perbesar dan perkecil. Seperti ini, tinggal kita tarik untuk memperbesar. Untuk halaman selanjutnya, daftar isi. Pada daftar isi ini, pembuatannya sama seperti sebelumnya. Saya hanya menduplikat halaman kedua ini. Dengan mengklik duplikatkan halaman, maka dia akan muncul halaman yang sama. Contohnya seperti ini. Ada dua halaman yang sama. Nah, di sini saya cuma mengedit dengan menggantinya dengan seperti ini. Ini bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Untuk menghapus, kita klik hapus. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan dan capaian penggunaan. Untuk pembuatan ini juga sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Tinggal menambahkan elemen. Nah, untuk elemen seperti ini, kita bisa cari di sini elemen bangun atau bentuk. Di sini ada bentuk. Nah, di sini banyak tersedia elemen-elemen. Karena kita akan menggunakan elemen ini. Nah, elemen ini bisa kita ganti ukurannya atau diperbesar, diperkecil sesuai yang kita inginkan. Dan warnanya bisa diganti dengan mengklik sebelah sini warna. Jadi banyak pilihan yang kita ganti. Untuk transparansi
hasilnya kita klik ini, bisa menggunakan ini. Dan ini sudah kita posisikan. Setelah itu ini bisa kita posisikan sesuai yang kita inginkan. Untuk halaman selanjutnya sama. Untuk animasinya kita bisa cari di elemen dengan mengetik animasi lucu atau animasi sekolah. Maka dia akan ada pilihan sekali. Nah, untuk menambahkan gambar pada LKPD ini, kita pilih unggahan. Nah, jika fotonya belum ada dalam sini, maka kita klik unggah file. Nah, kita klik fotonya, maka dia akan muncul seperti ini. Untuk memposisikan foto di paling depan, itu kita bisa pilih titik 3 ini, lapisan. Nah, kita bisa pilih maju paling depan atau maju selapis atau mundur paling belakang. Ya, kita klik maju paling depan, nah maka posisinya itu foto ini akan ada di paling depan. Dan untuk memotong atau memposisikan fotonya, ini kita bisa klik edit foto, lalu pangkas. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan yang bisa kita gunakan untuk memangkas foto yang kita perlu. Mungkin itu saja untuk cara pembuatan LKPD menggunakan aplikasi Canva. Untuk isi dari LKPD sudah saya buat. Yang pertama, pada halaman depan itu ada cover. Di sini ada judul lembar kerja postaditif atau LKPD, matematika luas bangun data trapesium. Dan di sini ada animasi mengenai bangun data trapesium. Siswa akan diminta untuk mengisi nama, kelas, dan LKPD ini diperuntukkan untuk siswa SD. Di bawah ini ada penyusun, saya sendiri, dan dosen pengampu Pak Harisman Nizar, MPD. Untuk halaman selanjutnya itu ada kata pengantar. Dan untuk halaman saya mulai dengan halaman pertama pada kata pengantar. Selanjutnya itu daftar isi, yang dimana daftar isi ini berisi tentang kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, latihan soal, penutup, dan profil pembuat. Nah, untuk halaman selanjutnya, halaman ketiga, di sini ada petunjuk penggunaan. Nah, petunjuk penggunaan ini diperuntukkan untuk siswa sebelum mereka menggunakan LKPD ini. Dan capaian pembelajaran ini karena diperuntukkan untuk siswa SD, maka ini fase C dengan elemen pengukuran. Pada akhir fase C, peserta didik atau siswa dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun data segitiga, segi lipat, dan segi banyak serta gabungannya. Pada materi ini, siswa diminta untuk menentukan luas dari bangun data trapesium. Untuk halaman keempat, berisikan tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, siswa mampu mengklasifikasi objek, bangun data trapesium, siswa dapat memahami asal-usul luas trapesium, dan siswa mampu memperdalam pemahamannya bahwa luas sebuah bangun data itu dapat dihitung dan mengetahui cara menghitung luasnya. Halaman kelima, siswa diminta untuk memperhatikan gambar ini. Nah, gambar ini merupakan rumah adat Limas dari Sumatera Selatan. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai rumah Limas dan siswa diminta untuk memahami seperti terlebih dahulu. Nah, pada halaman ke-6 itu ada mulai kegiatan. Nah, pertama siswa akan ditanya dulu, apakah kamu pernah berkunjung ke rumah adat Sumatera Selatan dari rumah Limas? Nah, siswa diminta untuk memperhatikan dua gambar ini, yang dimana pada gambar pertama itu merupakan bagian-bagian luar yang tampak dari rumah Limas. Sedangkan gambar kedua itu terlihat bahwa atap dari rumah Limas tersebut berbentuk trapesium. Dan untuk halaman selanjutnya, untuk kegiatan kedua, siswa diminta untuk menggambarkan bangun data trapesium yang sudah mereka amati pada halaman sebelumnya. Dan di sini siswa diajak untuk memotong bangun trapesium, memotong pada sisi yang ini dan sisi ini. Nah, jika sudah dipotong, trapesium ini akan membentuk 3 bagian sisi, yang dimana pada sisi 2 ini diberi warna yang berbeda agar memudahkan siswa dalam mengenalinya. Nah, kedua sisi ini kita pindahkan posisinya dari sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dari sebuah trapesium ini akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, di sini siswa diminta memahami bahwa trapesium itu, luas trapesium itu sama saja dengan luas persegi panjang. Dengan lebarnya itu setengah dari tinggi trapesium ini, dan panjangnya itu didapat dari setengah A ditambah B dan setengah A. Nah, pada halaman ke-9 itu disimpulkan bahwa rumus luas trapesium itu sendiri adalah setengah kali A tambah B kali C. Nah, pada halaman ini juga terdapat contoh soal dalam menentukan luas bangun data trapesium. Untuk halaman selanjutnya, tersedia soal 3 buah soal, yang dimana pada LKPD ini diminta siswa untuk menjawabnya dengan teliti dan diisi pada kolom yang telah disediakan ini. Untuk soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Pada soal 1 dan soal 2, siswa hanya diminta untuk menentukan luas dari bangun trapesium dengan diketahui sisi alas dan sisi bawah atau sisi yang sejajarnya. Sedangkan untuk soal ketiga, siswa diminta untuk mencari tinggi. Jadi pada gambar ini diketahui sisi alasnya, sisi atas, dan sisi alas. Serta di sini diketahui luasnya 240, maka siswa diminta untuk menentukan tinggi.
Untuk halaman ke-12, ini ada penutup. Dan terakhir pada halaman 13 ada profil pembuat. Ini ada foto saya sendiri dan biodata saya sendiri. Ini tampilan.